Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri. Pada kesempatan kali ini saya akan mengunboxing dan mereview sebuah jam digital dengan tipe GH0712L. Mari kita lihat packagingnya. Boxnya bagus, lumayan tebal, simple, dan rapi. Pada bagian box depan ketulis Guard Your Sleep dengan ada logo bayi lagi tidur. Di bawahnya nyatain unitnya bisa high atau low brightness. Jadi tingkat kecerahannya bisa kita atur. Kemudian brightness darken at night dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Mungkin kecerahannya bisa otomatis berdasarkan waktu. Kemudian silent button. Menarik sih, jadi tombolnya nggak berisik kalau mau disetting. Pada bagian atas tersedia 5 warna LED, yaitu putih, kuning, biru, merah, dan hijau. Dan 2 warna untuk bodinya, hitam dan putih. Unit yang saya pilih memiliki LED warna putih dan bodi warna hitam. Lanjut, di sampingnya terdapat keterangan fitur yang dihadirkan seperti light, time, alarm, snooze, indoor temperatur, kalender, 12 atau 24 jam, serta satuan Celsius atau Fahrenheit kayaknya. Sisi satunya hanya ada peringatan. Udah, kayaknya itu aja. Langsung aja kita unboxing. Untuk kelengkapan yang kita dapatkan yaitu satu buah USB kabel power, satu unit jam digital. Oke, lumayan aman karena ada bubble-nya. Serta sebuah buku manual. Displaynya pakai desain kaca. Bodinya plastik, lumayan kokoh. Pada bagian belakang terdapat 5 buah tombol pengoperasian yang terdiri dari tombol down, tombol up, tombol light atau snooze, tombol mode, dan tombol alarm. Selanjutnya tersedia colokan USB power, serta terdapat slot baterai yang gunanya untuk apa nanti akan kita bahas. Adapun beberapa fungsi atau mode, yang pertama tentu saja sebagai penunjuk waktu atau clock mode. Selanjutnya dead mode, temperatur mode, night mode, dan alarm mode. Langsung aja kita bahas semuanya. Oh ya, tombol mode kalau ditekan cuma satu kali, itu fungsinya untuk melihat tampilan lain secara manual. Jika kita tekan, maka akan pindah ke tampilan tanggal, ditekan lagi akan pindah ke tampilan temperatur, dan seterusnya. Dan jika tidak kita apa-apakan, tampilan akan kembali ke default, yaitu ke tampilan jam. Untuk setting clock mode, yang pertama tekan dan tahan tombol mode sampai terdapat pilihan apakah mau sistem 12 atau 24 jam. Untuk memilihnya cukup gunakan tombol up atau down. Selanjutnya tekan mode satu kali lagi untuk mengatur jam, gunakan tombol up atau down. Kemudian tekan mode lagi untuk mengatur menit, adjust dengan tombol up atau down. Jika sudah selesai, akhiri dengan menekan tombol mode sekali lagi untuk menyelesaikan settingan waktu, ditandai dengan titik 2 berkedip. Untuk setting tanggal atau dead mode hampir sama, yaitu tekan mode satu kali sehingga menampilkan 101. 1 merupakan format untuk bulan dan 01 untuk tanggal. Baru setelah itu tekan dan tahan tombol mode, pilih tahun dengan adjust tombol up atau down. Setelah itu tekan mode untuk lanjut mengatur bulan, adjust dengan tombol up atau down. Tekan mode untuk lanjut mengatur tanggal, adjust dengan tombol up atau down. Akhiri dengan tekan tombol mode. Lanjut ke setting temperatur mode. Tekan mode sampai menunjukkan tampilan temperatur atau suhu. Tekan down untuk memilih apakah satuan derajat atau Fahrenheit yang ingin ditampilkan. Pada tampilan temperatur, jika kalian menekan dan menahan tombol mode sampai berbunyi beep, maka tampilan waktu, tanggal, dan temperatur akan tampil otomatis secara bergantian. Jam akan tampil selama 10 detik.
tanggal selama 3 detik, serta suhu 3 detik. Begitupun seterusnya. Untuk meng-cancel fungsi ini, supaya tampilan tetap pada jam saja, kalian perlu tekan mode sampai tampil suhu, kemudian kalian tekan dan tahan mode sampai berbunyi beep. Untuk tingkat brightness atau kecerahan, kita bisa setting secara manual dengan menekan tombol up. Tersedia 2 tingkat kecerahan. Dengan adanya night mode, kita dapat mengatur secara otomatis tingkat brightness LED display berdasarkan waktu yang kita tentukan. Defaultnya, brightness akan redup pada malam hari dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Dan brightness akan terang jika di luar jam tadi. Untuk simulasi, kita coba ubah waktu defaultnya. Tekan mode beberapa kali sampai menampilkan tampilan off. Tekan up atau down untuk merubahnya jadi on. Jika sudah on, tekan dan tahan tombol mode. Setting jam untuk LED redup dengan tombol up atau down. Lanjut tekan mode. Setting menit untuk LED redup dengan tombol up atau down. Kemudian tekan mode. Setting jam untuk LED terang dengan tombol up atau down. Next, tekan mode. Setting menit untuk LED terang dengan tombol up atau down. Akhiri dengan tekan tombol mode. Mari kita tes. Jadi kecerahannya akan terang pada jam 14.30 dan akan meredup pada jam 14.31. Untuk saya, fungsi ini nggak saya pakai karena menurut saya kecerahannya pada saat redup sudah pas di mata, baik siang ataupun malam. Kalau pakai kecerahan yang terang lumayan nggak nyaman, terlalu silau. Alarm mode. Tekan tombol alarm, kemudian tekan dan tahan tombol alarm. Lanjut setting jam dengan tombol up atau down. Tekan alarm, setting menit dengan tombol up atau down. Tekan alarm, settingan ini gunanya untuk snooze atau menunda alarm berdasarkan menit yang kita setting. Untuk simulasi kita setting 2 menit aja, nanti akan kita coba. Tekan alarm lagi. Nah, di pengaturan ini saya agak kurang mengerti. Kalau ada yang tahu bisa komen di bawah. Akhiri dengan tombol alarm dan tekan tombol mode untuk kembali ke tampilan jam. Pastikan logo alarmnya muncul. Langsung aja kita coba. Suaranya lumayan gede. Jadi jam akan alarm selama 1 menit. Untuk nada alarmnya juga beragam. Jadi perubahan nadanya bertahap. Yang awalnya lambat kemudian perlahan-lahan semakin cepat suaranya. Mungkin tujuannya supaya tidak mengagetkan kita ketika masuk waktu alarm. Oke, kita percepat saja videonya. Next, kita coba fungsi snooze. Jadi fungsinya tuh gini. Biasanya kan kita sebelum tidur bikin alarm pada jam tertentu untuk ngebangunin. Pada saat masuk waktu alarm, nah kita tuh biasanya kebangun, tapi masih ngantuk. Biasanya kita pengen tidur lagi, tapi pengen alarm tetap akan bunyi nantinya. Atau istilahnya kita tunda dulu untuk bunyi lagi pada waktu tertentu. Menit yang kita setting tadi adalah waktu tundanya. Sebelumnya kita setting 2 menit. Langsung aja kita coba praktekkan. Untuk menundanya kita tekan tombol snooze. Maka 2 menit kemudian alarm akan bunyi lagi. Ditandai dengan logo alarm berkedip. Kita tekan snooze lagi, ketunda lagi selama 2 menit. Begitupun seterusnya. Untuk stopnya kita bisa tunggu alarm berhenti sendiri atau kita bisa tekan tombol apa aja selain tombol snooze. Maka alarm akan berhenti, ditandai dengan logo alarm tidak berkedip lagi. Kayaknya semua mod sudah kita coba. Sekarang gimana kalau kita pindah jamnya ke tempat lain? Kita cabut dulu kabel USB powernya. Oke, jam langsung turn off. Dan ya, semua settingan yang telah kita buat hilang begitu saja. Jadi gimana dong biar settingan tetap simpen? Disinilah fungsi baterainya.
Jadi baterai di sini berfungsi untuk menyimpan settingan kita jika power utama mati, bukan sebagai opsi pengganti kabel power, karena baterainya nggak akan bertahan lama. Ketika USB power dilepas dan jam disuplai sepenuhnya oleh baterai, maka jam akan memasuki mode sleep untuk menyimpan daya baterai supaya tidak cepat habis, dengan cara mematikan displaynya. Meskipun demikian, jam tetap akan menyimpan settingan sampai power utama yaitu USB power dicolokkan kembali. Oh iya, jika menggunakan baterai, ada satu fitur yang cukup unik, yaitu kontrol suara. Walaupun nggak penting-penting amat sih. Jadi display jam akan aktif selama 16 detik ketika mendengar suara. Contohnya suara tepukan atau sentuhan yang agak keras ke bodi. Untuk jarak efektif yang terjauh, kurang lebih mungkin sekitar 1 atau 1,5 meter aja. Lewat dari sana suara tidak akan terdeteksi oleh sensor. Tetapi, walaupun dalam jarak 1 meter, jika suara tepukan gak kuat atau keras, ya dianggap tidak terdeteksi juga. Cuma lumayan lah dibikin fitur kayak gini. Buat kalian yang masih ingin menggunakan baterai, konsekuensinya ya display tidak selalu menyala, dan mesti tepuk-tepuk tangan jika ingin lihat jam. Nggak habis pikir deh kalau kita mau lihat jam waktu tengah malam. Kesimpulan, desain yang minimalis, tampilan besar, bodi yang kompak, serta fitur yang melimpah. Selain sebagai penunjuk waktu, jam ini juga bisa sebagai hiasan untuk meja kerja, ruang tamu, dan kamar tidur. Harga yang ditawarkan pun cukup murah, sekitar 100 ribuan. Mungkin untuk kekurangannya sih menurut saya hanya tidak bisa ditenagai sepenuhnya menggunakan baterai. Jadi kita mesti menyiapkan kabel power. Yang kedua, penempatan tombol snooze dan tombol stop alarm. Menurut saya alangkah baiknya kedua tombol tersebut diletakkan di atas jam, supaya user dapat lebih mudah mengaksesnya. Apalagi kondisi masih ngantuk. Tentunya sangat merepotkan kalau hanya mau neken tombol snooze yang ada di belakang jam. Dan yang ketiga, nggak bisa ditempel di dinding. Selain dari 3 masalah itu, cukup worth it kok menurut saya. Gimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.